Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, 2 November 2023. Sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini lewat aktivitas yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan masuk pada renungan pagi yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang kudus. Segala puji, hormat kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Kami bersyukur atas pagi ini lewat hari yang baru dan napas kehidupan yang Kau masih nyatakan ke dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab lewat aktivitas yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan akan firman yang Kau nyatakan ke dalam kehidupan kami ya Bapa. Tolong Kau berkati ya Tuhan, Kau buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami dengan penuh sukacita ya Tuhan. Inilah doa syukur, doa permohonan kami ya Tuhan. Kami siap mendengar akan firman yang Kau berikan kepadamu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan ataupun renungan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Yosua 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-24. Yosua 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-24. Dengan tema pada pagi hari ini yaitu ajarkan kepada anak-anakmu. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian. Keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air di sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu.
dengan laut teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Tradisi lisan merupakan kebiasaan yang cukup berkembang di masyarakat Toraja dulunya. Penanaman nilai-nilai dilakukan melalui penuturan dongeng atau ulelean pare. Pesan tertenun dengan sangat rapi dan setiap cerita sehingga sangat berkesan dan cukup menggugah hati pendengarnya. Nilai-nilai itu kemudian membentuk pola pikir dan cara pandangnya terhadap kehidupan. Tuhan berfirman kepada Yosua supaya para pengangkat tabut perjanjian segera naik ke darat setelah semua orang Israel menyeberang. Seketika itu juga air kembali mengalir seperti semula. Peristiwa itu dicatat dengan rapi, lengkap dengan tanggalnya, yakni tanggal 10 bulan pertama. Batu yang sebelumnya dibawa dari sungai oleh perwakilan setiap suku kemudian diambil Yosua dan menjadikannya tugu peringatan di Gilgal. Yosua memerintahkan kepada setiap orang tua supaya menceritakan kepada anak-anaknya bagaimana Tuhan mengeringkan air sungai Yordan pada saat mereka menyeberang. Tujuannya supaya mereka ataupun semua orang di dunia mengetahui betapa besarnya kuasa Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka akan senantiasa menghormati Tuhan untuk selama-lamanya. Pada umumnya, anak-anak suka dengan dunia cerita. Melalui cerita, mereka mengembangkan dunia imajinasinya. Selain anak-anak, orang dewasa juga suka bercerita dan mendengar cerita. Tradisi lisan adalah sebuah kebiasaan baik yang seharusnya dibiasakan dalam keluarga. Melalui bercerita, orang tua dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan terutama iman Kristen dalam kehidupan anak-anaknya. Selain itu, kebiasaan bercerita kepada anak adalah kesempatan untuk mengalami kedekatan batin orang tua dengan anak. Orang tua dapat menolong anak-anak menghadapi masalahnya ketika mereka saling bercerita. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan ke dalam kehadirat-Mu. Begitu besar kasih karunia anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Lewat nafas kehidupan yang sampai saat ini Kau masih nyatakan ke dalam kehidupan kami, Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan akan firman yang Kau berikan kepada kami. Biarlah lewat firman ini ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, terus menjadi anak-anak yang senantiasa Kau kasihi ya Bapa, dan kami terus mengajarkan kepada saudara-saudara kami ataupun anak-anak kami hal-hal yang senantiasa baik ya Tuhan. Dan itu semua ya Tuhan berlandaskan kasih dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini, jemaat ataupun keluarga kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Kau senantiasa berkati ya Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kesembuhan, pemulihan yang baik ya Tuhan. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tolong Kau berkati ya Tuhan segala bentuk pengobatan, baik itu makanan, minuman, segala medis yang diberikan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah pada waktunya nanti ya Tuhan,
mereka dapat sembuh dan dipulihkan oleh karena kasih dan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan dengan sukacita ya Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Saudara kekasih kami Yoyada Palinggi Madeten dan Audrey Nadine Tandi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan atas umur 1 tahun yang Kau berikan kepada mereka ya Bapa. Terus Kau berkati mereka ya Tuhan dalam hari ataupun ulang tahun yang baru ya Tuhan. Umur yang baru kepada mereka ya Bapa. Biarlah lewat umur yang baru yang Kau berikan kepada mereka, mereka senantiasa dapat bersyukur atas penyertaan dan kasih yang Kau berikan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada di jemaat kami, di Jemaat Gunung Putri. Baik itu majelis, baik itu pendeta, dan seluruh perangkat OIG. Kami berdoa ya Tuhan, agar seluruh pelayanan ataupun pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang Kau berikan kepada pendeta, majelis, dan seluruh perangkat OIG, itu semua dapat dikerjakan dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan semua itu dapat berbuah manis dalam rangka melebar kerajaan-Mu ya Tuhan dalam jemaat kami di Jemaat Gunung Putri ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan jemaat ya Tuhan. Dan juga pendidikan bagi anak-anak kami ya Tuhan, baik di sekolah ataupun di perkuliahan. Kau berikan sukacita ya Tuhan, kepintaran bagi mereka ya Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan dan lakukan ya Tuhan, itu semua dapat berbuah manis di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan itu semua menjadi sukacita atas kasih dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, negara Republik Indonesia. Tolong Kau berkati ya Tuhan seluruh pejabat ataupun perangkat negara ya Bapa, baik dari pusat sampai di daerah. Tolong Kau berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, agar dapat mereka melaksanakan tugas dengan tanggung jawab-Mu ya Tuhan yang Kau berikan kepada mereka. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di saat ini ya Tuhan, sedang dalam masa-masa politik. Kami berdoa ya Tuhan agar para pejabat pemerintah kami semua dapat bersikap netral. Dan semuanya itu ya Tuhan, berlandaskan atas dasar kasih dan penyertaan yang Kau berikan kepada mereka ya Bapa. Biarlah semua yang mereka kerjakan itu semua tidak keluar dari jalur yang Kau berikan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau lanjutkan pemeliharaan kami ya Tuhan pada hari ini, lewat tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan ampunilah segala dosa kami. Bila doa syukur, doa permohonan kami ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat pagi. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.